Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi dengan para narasumber. Saya ke Pak Indra. Pak, apa pendapat Bapak setelah proses demi proses dilakukan dan ternyata pihak wihara kalah dalam tingkat pengadilan negeri? Pendapat Bapak mungkin juga dengan jemaat seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Karena permasalahan ini jalan masuk itu kita merasakan punya hak yang dijolimi oleh PT. Jadi sekarang kita digugat, dikalahkan, bahkan didenda 1,8, 1,3 sekian miliar dan ada donsomnya tiap bulannya harus bayar 200.000 gitu. Ada keterlambatan, ada dendanya juga. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum ingkrah, Pak. Ya. Dalam hal ini saya kira majelis hakim tuh tidak make sense, Pak. Sedangkan di tempat-tempat wihara itu kan mereka sembahyang kan hanya istilahnya masukin dalam kotak sembahyang dan sebagainya gitu. Ya. Kalau seandainya kata itu diminta nanti majelis hakim tingkat tinggi memutuskan pihak dia, ya kita bagaimana mau bicara mengganti rugi, Pak. Jadi sekarang kita mengajukan setelah ada putusan yang tidak qualified, saya anggap itu, dan memihak kepada PT, kita ngajukan banding, Pak, di pengadilan. Jadi bulat untuk melakukan perlawanan, Pak. Betul, dan Pak. Sudah memasukkan memori banding. Sudah Memasukkan memori dan banding. dibantu oleh akademisi dari Amiji ini, mungkin masuk juga sebagai pertimbangan juga oleh hakim-hakim itu. Ya, saya terima kasih juga dengan Pak Widodo mau membantu tanpa pamrih dan sebagainya. Baik, Pak Widodo, dapat disimpulkan apa yang disampaikan Pak Indra ini bahwa beliau dan pengurus serta jemaat merasa menjadi korban praktek hukum di Indonesia ya. Komentar Bapak? Iya, ini menjadi presiden yang buruk ya bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin tempat ibadah sebagai domain publik yang tidak berorientasi bisnis dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Yang kedua, fungsi sosial atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum agraria juga dikesampingkan oleh pertimbangan komersialisasi bisnis. Saya sebagai dosen yang melahirkan para sarjana hukum yang kelak menjadi hakim, menjadi jaksa, dan menjadi profesi hukum lainnya seperti notaris dan para peneliti dan konsultan hukum, saya juga prihatin. Kok begini ya? Kok begini? Ya, kok begini? Dan saya juga mempertanyakan, kalau kita lihat dasar hukumnya, bahwa pemegang HGB tidak boleh mengurung, menutup pekarangan. Apalagi ini tempat ibadah. Tetapi, mengapa putusannya justru berseberangan dengan hukum-hukum yang berlaku? Kami heran. Padahal orang awam pun bisa membaca itu tanpa tafsir yang rumit. Ada apa? Apakah hukum ini sudah mati di Republik ini? Komentar Anda dengan adanya 2 SKT yang diterbitkan oleh lembaga yang sama, tapi hasilnya berbeda bagaimana, Pak? Jadi begini, SKT itu lahir, surat keterangan tanah, itu bertentangan dengan pasal 18 PP 24 tahun 97. Di situ disebutkan, apabila mereka melakukan pengukuran, termasuk pengukuran ulang, harus memberitahukan atau sedapat mungkin memberitahukan pihak-pihak yang berbatasan dengan objek yang diukur. Apalagi pihak wihara bukan hanya berbatasan, tetapi mereka menguasai akses jalan De facto ya? secara de facto, dan mereka memperoleh itu dari hibah pemilik sebelumnya, dan itu juga mendapat penegasan dari surat keterangan lurah setempat. Nah, artinya apa? Di sini hakim tidak mempertimbangkan, tetapi hakim kemudian menafsirkan di pasal 18 PP 24 tahun 97 yang disebut sedapat mungkin memberitahukan ketika melakukan pengukuran, misalnya untuk terbitnya SKT, sedapat mungkin hanya dengan membuka kamus. Lalu kalau sedapat mungkin diartikan menurut Kamus Bahasa Indonesia sedapat-dapatnya. Jadi itu bukan wajib karena kamus. Padahal di dalam pasal itu ada makna teleologis.
Makna teologis, setiap pasal itu punya tujuan. Tujuannya agar pemberitahuan kepada para pihak yang berbatasan sebelum pengukuran ulang untuk mencegah konflik di kemudian hari. Kalau dalam ilmu hukum, saya mengajar mahasiswa itu asas kontradiktur delimitasi. Jadi itu ya seharusnya para pihak sebelum melakukan pengukuran ulang terbitnya SKT ini kan kemudian akhirnya ada 2 SKT yang saling bertentangan dan kemudian menjadi api di dalam sekam dan ironis, itu terbukti ya? Kan sekarang. Jadi seperti itu. Jadi praktek-praktek ini justru akan menyuburkan apa yang disebut dengan mafia tanah ya. Jadi orang bisa menguasai tanpa asal usul yang jelas, tapi dia bisa memegang legitimasi dalam bentuk alasak, contohnya HGB begitu. Anda sependapat nggak? ya, Melihat praktek adanya 2 SKT ini? saya coba mencermati SHGB dan juga SKT ya. SHGB nomor 298 tahun 1998. Disebutkan di dalam SHGB itu bahwa SHGB ini dalam surat ukurnya merupakan tanah kosong. Nah, padahal di situ ada akses jalan menuju wihara yang telah dibangun sejak 1925. 1 abad sebelumnya. Kan main-main ya? Yang kedua, ada Kali Tiong yang merupakan saluran pengendali banjir. Dan itu juga ditegaskan oleh surat suku dinas sumber daya air. Nah, artinya apa? Yang disebut tanah kosong bukan hanya apakah ada bangunan atau tidak. Tetapi kalau di situ ada fasum dan fasos, ada akses jalan menuju tempat ibadah, Mestinya. ada saluran air pengendali banjir, itu namanya bukan tanah kosong. Nah, disitulah ya saya, Mengabaikan. ya para akademisi berharap bahwa ya pihak ATR BPN, dalam hal ini Menteri dan Wamen ATR BPN, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya mengunjungi wihara lalu pulang membawa data, tetapi mereka seharusnya membongkar apakah ada mafia tanah di balik semua ini. Bagaimana mungkin SHGB mencantumkan sebagai tanah kosong? Dan itu merupakan asal muasal, akar kausa dari sengketa yang berkepanjangan dan itu merugikan publik. Jadi Menurut pendapat Anda bisa dibatalkan sebetulnya SHGB? Nah, jadi kalau menurut Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 99, jadi yang punya kewenangan untuk membatalkan hal ini BPN. BPN bisa mengevaluasi produk hukumnya, TUN. Jadi sertifikat ini kan produk BPN. Dia mengevaluasi kalau ada kekeliruan penerbitan karena itu merugikan hak orang lain atau mencaplok hak orang lain, BPN bisa membatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, BPN bisa membatalkan karena menjalankan putusan PT UN. Karena putusan PT UN menyatakan batal demi hukum TUN produk BPN. Nah, hanya kalau yang kedua itu warga harus menggugat ke PT UN. Atau pengelola wihara bisa? Bisa, lewat PT UN. Oh, lewat betul. Lewat PT UN, lalu PT UN memutus. Tetapi tanpa putusan PT UN, seharusnya ketika BPN menemukan kekeliruan, ia bisa mengoreksi, ia bisa menganulir, dan menerbitkan sertifikat hak baru. Baik. Kan seperti itu. Baik. Saya flashback ke Pak Indra ya. Pernah ada kunjungan Pak ya dari Majelis Hakim, PS ya? Ya, pemeriksaan Peninjauan- setempat. Pemeriksaan setempat ya. Pada saat itu ada pengurus wihara yang bertemu. Ketemu dan sama saya juga hadir di situ dan Bapak sudah pengacara jelaskan? kita jelaskan di sana ini kali masuk ini jalan masuk ke wihara ini adalah bagian berdampingan jalan umum yang lama dan kali ya. Di situ ada pengumuman bahwa tanah kali ini adalah aset Pemda, Pak. Oh, sebetulnya sudah ada Pengumuman. penjelasan, bahkan mungkin sudah ada surat belum Pak? Kalau surat belum ya? Belum, Pak. Ada surat dari SDA. Oh, sudah ada? Ada, Pak, surat dari SDA. Tapi itu tidak menjadi bahan pertimbangan? Tidak ada sama sekali. Jadi dalam hal ini memang saya kira Majelis Hakim ini dengan kacamata kudanya melihat kesalahan-kesalahan yang nggak benar. Sedangkan BPN sendiri waktu digugat pun
tidak mau menjelaskan, Pak. BPN kan tergugat juga, sama-sama hadir di situ. Tidak mau menjelaskan, hanya pangku tangan aja, Pak, waktu itu. Ya kita hampir ribut dengan BPN. Kan Bapak juga digugat sebagai tergugat. Harusnya Bapak komentar dong, Pak. Tapi diam aja dia. Sampai di lapangan tuh mengadakan ya agak gontok-gontokan, Pak, di sana, Pak. Baik, Jadi Pak Indra, Pak Widodo, kita jeda sejenak.